Selamat berjumpa lagi, masih dengan channel Teknopangan. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pengolahan buah. Sekarang kita akan sharing pembuatan manisan buah, khususnya manisan basah di dalam sirup. Jadi kita bicarakan dulu apa yang disebut manisan buah. Manisan buah itu merupakan hasil olahan buah ya. Dan biasanya khususnya di Indonesia ya dibedakan menjadi dua, yaitu manisan buah basah dan manisan buah kering. Bedanya itu nanti adalah dalam penampakan ya. Biasanya manisan buah basah ya bentuknya basah, kemudian ada sirupnya ya. Kemudian manisan buah kering bentuknya kering dan biasanya ada gula kelihatan ya di permukaan buah gitu, sedikit meskipun ya terlihat adanya gula di permukaan buah yang kering tersebut. Kemudian ternyata cara pembuatannya juga berbeda dan daya awetnya juga berbeda. Menurut peraturan Kepala Badan POM nomor 21 tahun 2016 tentang kategori pangan ya, manisan buah itu adalah produk buah yang diperoleh dari potongan buah atau bisa juga buah utuh segar yang sehat. Jadi tidak ada bagian buah yang rusak atau cacat ya yang digunakan ya. Kemudian ditambah gula. Nah, lalu manisan ini bisa dikeringkan, bisa juga dalam bentuk tidak ya, jadi masih di dalam sirupnya ya. Dan ini manisan buah ya, jadi ada manisan buah basah yang ada sirupnya ini ya. Manisan buah kering ada lapisan gula ya. Dan kita juga sebenarnya sudah membahas yang disebut manisan buah setengah kering atau semi basah ya. Bedanya ini dengan manisan kering ini tidak ada gulanya, tidak kelihatan gulanya ya. Nah, jenis manisan buah itu tadi ya, manisan buah basah dan manisan buah kering. Nah, daya awet manisan buah kering tentunya lebih lama daripada daya awet manisan buah basah ya. Kemudian biasanya dari penampakan itu manisan buah basah lebih disukai karena masih kelihatan bentuknya seperti buah asli gitu ya. Tapi manisan buah kering tentunya lebih awet karena kadar gulanya lebih tinggi dan juga lebih kering gitu ya daripada manisan buah basah. Nah, kita bicarakan proses utama dari dua jenis manisan tersebut. Nah, ternyata proses utamanya baik manisan buah basah dan manisan buah kering itu terletak pada penambahan gula dan pengeringan ya. Jadi misalnya ini sekarang kita bicarakan proses utama dalam pembuatan manisan buah basah ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail ya. Setelah buah dikupas ya, kemudian direndam dalam larutan garam, ditiriskan, kemudian ditambah gula. Nah, biasanya ini perendaman ya dilakukan selama 3 hari ya. Kemudian konsentrasi gulanya ditambah terus ya. Makin lama makin pekat sampai kering gitu. Nah, kalau manisan buah kering juga sama ya. Biasanya setelah buah direndam dalam larutan gula selama semalam ya, kemudian diangkat ditaburi gula ya. Kemudian dijemur terus ditaburin gula tiap hari sampai kering ya. Biasanya 3 hari berturut-turut itu selesai ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat cara pembuatan manisan buah basah. Pertama, buah yang sudah dibersihkan ya. Buahnya bisa kedondong, bisa mangga ya. Bisa juga buah yang lain ya, seperti nanas tadi ya, pepaya gitu ya. Kalau bisa ini buahnya yang tua ya, yang tua masak ya, tapi tidak terlalu masak jadi tua ya. Kemudian direndam dulu dalam larutan garam 4%, jadi 4 gram dalam 100 gram selama 1 jam ya. Setelah itu dipotong-potong ya. Jadi buahnya itu tadi masih utuh, dikupas saja ya, tidak dipotong-potong, lalu direndam larutan garam ya. Kemudian dipotong-potong sesuai ukuran dan bentuk yang kita kehendaki untuk buah basah ini ya. Bisa dalam bentuk kubus ya, bisa juga potongan yang lain, tapi yang penting bentuknya seragam ya.
Selanjutnya ini untuk mempertahankan warna bisa dilakukan perendaman dengan larutan natrium bisulfit ya 500 ppm atau setengah gram dalam 1 liter air. Direndam selama 15 menit ya. Kemudian diangkat dan ditiriskan. Ini untuk menjaga supaya warnanya tidak berubah selama pemasakan dan selama penjemuran ya, selama pengeringan. Kemudian kita buat larutan gula 40% dipanaskan ya, tidak sampai mendidih 90 derajat saja. Lalu tadi larutan gula itu digunakan untuk merendam ya. Merendam potongan-potongan buah tadi ya yang sudah diiris-iris ya sesuai dengan ukuran yang seragam ya, sudah pula direndam dalam larutan natrium bisulfit ya. Nah, itu larutan gula 40% ya dengan suhu hangat atau panas 90 derajat itu digunakan untuk merendam ya, merendam buah. Nah, perendaman ini dilakukan selama 2 hari ya. 2 hari, kemudian setelah 2 hari itu kita pisahkan, kemudian gulanya dipekatkan ya menjadi kira-kira 50% atau bisa juga ditambah dengan gula yang lain ya, ditambahkan gula gitu ya sambil dimasak. Kemudian setelah itu direndam lagi ya, diteruskan direndamnya, dipanaskan terus sampai semua gulanya larut ya, sampai semua gulanya larut, kemudian direndam selama 2 hari ya. Setelah 2 hari baru nanti diangkat, kemudian nanti dikemas ya, ditiriskan dan dikemas ya dalam kantong plastik. Nah, dalam pengemasannya bisa ditambahkan sirup gula ya, yang tadi di sini ya, sirup gula yang dari sini bisa ditambahkan ke sini gitu. Nah, ini diagramnya ya, buah-buahan kemudian dicuci dan dikupas ya, jadi tidak dipotong-potong, kemudian direndam dengan air garam 4% ya, dipotong sesuai bentuk ukuran yang penting seragam. Kemudian ini adalah untuk mempertahankan warna ditambah bisulfit ya 500 ppm 15 menit, ditiriskan ya. Kemudian direndam dalam larutan gula 40% 90 derajat, biarkan perendaman selama 2 hari ya. Kemudian dipanaskan sampai api kecil setelah 2 hari ya. Kemudian gulanya ditambahkan lagi supaya agak pekat. Tadi ada tesnya kan, dengan jari itu terbentuk kayak benang satu benang gitu ya. Nah, setelah terbentuk itu kemudian kita tambahkan gula ya, kira-kira menjadi 50-60% lah. Kemudian perendaman dibiarkan lagi selama 1-2 hari ya. Nah, setelah itu baru diangkat dan ditiriskan dan dikemas ya. Dikemas hasilnya ya manisan buah basah ya. Kemudian nanti di dalam pengemasannya bisa juga nanti ditambah sirup ya, ditambah sirup gula tadi ya. Baik, demikian ya sedikit tentang pengolahan manisan buah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya di channel Teknopangan kita ini.